Zut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi. Masih bersama saya Lingga di channel Ngobrol Properti. Oke, Sobat Ngopi, kali ini kita akan ngebahas tentang tanaman ya. Kita nggak bahas tentang landscape. Kalau kemarin-kemarin kita ngebahas banyak tentang bangunan, isinya, arsitektur, interior. Nah, kali ini kita ngebahas tentang tanaman ya. Kenapa tanaman? Karena ini sesuatu yang sebetulnya jarang dilihat, jarang diperhatikan. Padahal ini efeknya itu sangat besar sekali untuk bangunan Sobat Ngopi ya, baik itu rumah, toko, kantor dan sebagainya. Jadi Sobat Ngopi kalau ingin bangunannya enak, ramah lingkungan, hijau, segar, sejuk, nyaman, rindang, asri, nah itu kuncinya berarti ada di tanaman ya Sobat Ngopi ya. Pohon-pohon, landscape. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, tanaman apa sih yang cocok buat Sobat Ngopi diaplikasikan di rumahnya ya? Kita cek satu-satu. Oke, nah ini sejenis pakis-pakisan ya. Ini cocok banget buat Sobat Ngopi yang ingin menampilkan nuansa tropis Sobat Ngopi ya. Nuansa tropis. Ini semacam palm gitu ya. Jadi kerasa banget nih nuansa tropisnya. Nah, kalau ini untuk landscape Sobat Ngopi yang cukup luas, maka sebaiknya menggunakan pohon-pohon peneduh ya. Pohon-pohon peneduh mungkin ada beberapa macamnya. Nah, kalau seperti ini pohon peneduh yang tanaman buah. Ini buah apa ini ya? Oh, ini buah jambu ya, jambu air. Nah, kalau ini buah mangga. Nah, kalau Sobat Ngopi tidak suka dengan tanaman-tanaman buah-buahan seperti ini, tanaman mangga gitu ya, karena nanti ribet lah gitu. Bisa juga menggunakan tanaman seperti ini, misalkan tabe buya. Oh, ini kan sudah lumayan besar nih tabe buya ya. Atau tanaman-tanaman, kalau ini kersen, ini pohon peneduh juga sih. Ini enak banget nih kersen. Jadi kalau kita berteduh di bawahnya ini kayaknya tuh adem gitu. Ini tanaman buah, termasuk tanaman buah-buahan ya. Nah, kalau ini jeruk ya, jeruk nipis Sobat Ngopi. Nah, ini ketapang kencana Sobat Ngopi. Ini alternatif untuk pohon yang besar bagi Sobat Ngopi yang ingin punya pohon peneduh di kebunnya atau di tamannya. Nah, jadi gini suasana kalau di bawah pohon kersen ya. Tuh ya Sobat Ngopi, tanaman-tanaman untuk di landscape itu kita bagi-bagi ya. Ada tanaman hias yang pohonnya kecil-kecil, juga ada rumputnya. Ada juga tanaman pohon ya, belum besar untuk peneduh. Nah, ini dibedakan ya Sobat Ngopi ya, artinya dalam satu area itu apakah perlu ada pohon peneduh yang besar atau enggak. Nah, pohon peneduhnya ini apakah bentuknya pohon yang untuk penyerapan air saja gitu ya, yang sifatnya itu nanti akan menjadi pohon yang besar seperti pohon mahoni, angsana, ketapang kencana seperti ini nih dan sebagainya ya, atau meranti kayak gitu ya, pohon jati dan sebagainya. Tapi nanti tergantung luas area Sobat Ngopi ya. Kalau areanya nggak terlalu besar, ya jangan dipaksakan untuk menanam pohon-pohon yang sebesar itu. Ya, kalau area-area kecil kayak tanaman kayak misalkan area luasnya itu cuma 3x3 atau malah kurang dari itu untuk taman di depan atau di belakang, maka gunakanlah pohon-pohon yang sesuai dengan hal itu. Misalkan pohon tanaman hias yang kecil-kecil lah gitu ya. At least ketapang kencana nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, kalau ketapang kencana itu ada ketapang kencana yang hijau dan ada yang putih. Nah, kalau yang area kecil
Putih bagus ya Sobat Ngopi. Kalau area yang ingin lebih besar dan pohon ketapang kencana yang ingin lebih besar, maka gunakan yang hijau yang contoh seperti ini. Oke, nah ini contoh untuk ketapang kencana ya Sobat Ngopi. Pohonnya besar dan seperti payung gitu ya. Dan ini mirip dengan pohon kersen seperti ini nih. Nah kayak gini. Kalau areanya tidak terlalu besar, maka Sobat Ngopi boleh cocok untuk menggunakan tanaman-tanaman seperti ini. Ini tanaman yang cocok untuk dipasang di area pagar ya Sobat Ngopi. Ini namanya pucuk merah, karena pucuknya ini berwarna merah. Warna merah ya. Atau ini namanya jati. Ini termasuk tanaman beringin ya, beringin putih namanya ini. Atau ini termasuk tanaman atau bisa menggunakan alternatif seperti ini Sobat Ngopi. Ini namanya tanaman beringin putih nih. Good ya. Nah ini masih pucuk merah yang tadi, gitu kan? Area merah-merahnya ini kelihatan banget. Bagus ya Sobat Ngopi ya. Jadi perhiasan taman ya. Untuk area-area kecil seperti ini bagusnya menggunakan tanaman-tanaman seperti ini aja gitu ya. Nah kayak gini nih. Pucuk merah ini bandel ya Sobat Ngopi ya. Jadi Sobat Ngopi tinggal tanam aja, dia akan tumbuh asalkan perairannya cukup. Kita biarin aja lah hujan dan sebagainya gitu kan. Kena sinar matahari, dia nanti akan tumbuh sendiri. Oke, nah ini contoh lainnya untuk yang pucuk merahnya gitu ya Sobat Ngopi. Seperti ini. Nah, bagus ya. Ini beringin putih. Nah kalau ini jambu batu ya Sobat Ngopi ya. Ini tanaman pohon jambu batu. Nah, ini yang sering kita pakai untuk di taman-taman, terutama untuk area tropis gitu ya, tropis lembab seperti di Indonesia ini. Cocok banget menggunakan Kamboja Bali seperti ini nih Sobat Ngopi. Tuh. Ini bunganya yang sudah mekar. Kalau orang Bali sering pakai ini. Nah kalau ini namanya Nusa Indah Sobat Ngopi. Cocok nih buat tanaman untuk di taman, bisa taman depan atau taman belakang ya. Atau alternatifnya ini aja, sirih. Kalau dalam bahasa Sunda ini namanya sirih. Ini Nusa Indah, ini sirih. Kalau sirih ini sering dipakai untuk obat-obatan ya Sobat Ngopi, oleh orang zaman dahulu. Orang tua kita zaman dahulu sering dipakai untuk pengobatan dan rempah-rempah ataupun untuk gigi dan sebagainya. Banyak khasiatnya tuh Sobat Ngopi ya. Tapi di antara itu semua jangan lupa ya, harus ada area yang terbuka, open space namanya, dan itu ditanami oleh rumput-rumput. Nah ini contohnya seperti ini Sobat Ngopi. Ini rumputnya udah agak kering karena ini sedang ada di musim kemarau. Ini kalau musim hujan hijau banget nih. Tapi nggak apa-apa. Oke Sobat Ngopi, penataan tanaman itu penting ya. Tapi jangan lupakan, jangan ditutup semua ya. Misalkan ada area landscape yang itu untuk open space ya, untuk bermain anak-anak dengan keluarga gitu ya. Kalau itu area di rumah, dan kalau memang masih ada. Nah, kalaupun nanti space-nya nggak cukup, nah nanti ada beda lagi Sobat Ngopi ya. Taman yang cocok untuk Sobat Ngopi, taman yang cocok untuk area rumah Sobat Ngopi yang sempit di perkotaan ya, area urban. Itu kita menggunakan semacam kayak vertical garden dan sebagainya. Gitu ya Sobat Ngopi ya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Silahkan like, comment, subscribe ya kalau dirasa video ini bermanfaat. Kalau misalkan Sobat Ngopi ada masukan ataupun ada sanggahan, oh ini bukan ini tanamannya, oh atau bagusnya tanaman seperti ini, silahkan di komen di bawah ini ya Sobat Ngopi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.